Bocor si kapal selam, si kapal selam tak bisa berlabuh. Awal kata saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Dimyati MM. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Tati Suharyati MPD. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 284 Jakarta, Bapak Agus Suranto MPD. Yang kami hormati SMP Negeri 284 Jakarta, Bapak Muhammad Sodeli MPD. Dan rekan-rekan guru yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini, hari Jumat tanggal 19 November 2021, kita semua dapat berkumpul di ruang guru SMP Negeri 284 Jakarta dalam kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah atau PKKS dan penilaian kinerja wakil kepala sekolah PKWKS tahun 2021. Perkenankan Ajeng Rahmadania Arya Setiara sebagai pembawa acara pada kegiatan hari ini. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada kegiatan hari ini adalah: yang pertama, pembukaan; kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya; ketiga, doa; dilanjutkan sambutan kepala sekolah;
berkumpul untuk bersilaturahim dalam kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah dan penilaian kinerja wakil kepala sekolah. Yang kedua, kami atas nama keluarga besar SMP Negeri 284 Jakarta mengucapkan selamat datang kepada Pak Dimyati dan Bu Tati. Kalau Pak Dimyati mungkin sudah kesekian kalinya, sudah nggak terhitung Pak Dimyati ya. Nah kalau Bu Tati ini baru pertama kali ini, dan tadi ceritanya sempat agak nyasar sedikit Bu ya. Kami maklum memang rata-rata kalau yang hadir baru pertama kali di sini pasti tersesat. Nah, tersesat itu pasti itu. Kalau ngikutin Google Map pasti akan malah tersesatnya lebih jauh. Nah itulah kondisi sekolah kami yang memang merupakan sekolah yang paling timur di Jakarta. Kalau Bu Tati menghadap ke sebelah kiri itu sudah Bekasi Bu. Jadi batasnya adalah pagar sekolah itu adalah perbatasan DKI dan Jawa Barat. Nah, dan sebentar lagi nanti kurang lebih pukul 12 saya akan melakukan, insya Allah melakukan sholat Jumat di Jawa Barat Bu. Lintas provinsi Bu. Iya Pak. Tapi alhamdulillah Bapak Dimyati dan Ibu Tati, walaupun sekolah kita paling timur ya, dan boleh dikata nyempil kalau bahasa sederhananya, alhamdulillah sekolah kita merupakan salah satu sekolah penggerak di Jakarta. Nah kebetulan di Jakarta Timur itu ada 5 sekolah penggerak, Jakarta Timur 1, dan yang 3 itu ada di Cakung semua Bu, yaitu 168, 193, kemudian 284. Ini 3 di Cakung, kemudian yang lain lagi di Jatinegara yaitu 25, dan 1 lagi di Pulau Gadung SMP Lake School. Jadi cukup membanggakan bagi kita semua. Sekolah 284 merupakan sekolah penggerak angkatan 1. Mohon doa restunya, mudah-mudahan ke depan kami yang ada di 284 bisa melaksanakan program-program dari sekolah penggerak di mana bahwa kegiatan PKKS dan PKWKS ini merupakan kegiatan yang diberikan. Acara selanjutnya adalah sambutan asesor yang akan diwakili oleh Ibu Dr. Anda Tati Suharyati MPD. Kepada Ibu Dr. Anda Tati Suharyati MPD disilakan. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sahabat saya Pak Dim, itu asesor 1. Yang saya hormati Bapak Kasatgas SMP 284. Yang saya hormati Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SMP 284. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi nikmat sehat ya. Kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk bersilaturahmi, karena saya baru ya di sini dan kenalan sama Bapak Ibu semuanya, dan sekaligus penilaian PKKS dan PWKS ya. Memang perkenalan saya semuanya kan bertanya, kepala sekolah apalagi bertanya sebelumnya, Bu Tati mana katanya yang akan menjadi asesor. Nah, saya adalah pengawas SLB di wilayah 1 Jakarta Timur ya. SLB itu kan ada SD-nya, ada SMPLB-nya, dan juga ada SMALB-nya. Nah, itulah kami bersama satu kasih sehingga bekerja bersama. Dan di SLB pun ada penilaian PKKS dan PWKS. Saya juga dibantu oleh pengawas SMP. Nah, di saat ini pengawas SMP memang berkurang ya tenaganya, saya pun membantu. Jadi saling-saling kita, karena sama penilaian PKKS dan PWKS. Nah, itulah untuk hari ini di SMP 284 penilaian PKKS mungkin sistemnya saya dan Pak Di akan menilai bukti fisik. Bapak Ibu kan sudah menyiapkan ya semua fisik-fisik. Nanti Pak Di mulai dari yang
saya dari yang bawah, jadi tidak berebut nanti mencari bukti fisik. Saya mohon Bapak Ibu membantu ya semuanya, karena kita hari Jumat juga supaya cepat ya, jadi tidak menunggu. Misalkan saya nanya saya nari nomor 8, mulai dari 8 Pak Dim nomor 1, nah itu tolong disikapi semuanya, membantu cepat bukti fisik itu ya. Untuk selanjutnya mungkin lebih baik melihat paparan ya, itu kan sangat membantu. Jadi saya tidak berlama-lama melihat dokumen, tapi sudah dilihat dari paparan. Mungkin itu ya Pak Dim ya. Kita karena nilainya sepakat berdua, memang penilai 1 Pak Dim dan saya penilai 2. Mungkin itu ada tambahan dari Pak Dim. Ya udah, kita langsung aja ke paparan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Andriatati Suharyati MPD yang telah memberikan sambutannya. Hadirin yang berbahagia, kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu paparan profil sekolah. Sekolah kita 284 merupakan salah satu sekolah penggerak di wilayah Jakarta, khususnya di Jakarta Timur 1. Kita cukup berbangga di sekolah yang ternyata katakanlah secara geografis dan sosiologis maupun demografis ada di sekolah yang terpinggirkan dalam tanda kutip, kita masih mampu ambil bagian dalam kegiatan atau program dari Kementerian Pendidikan, yaitu program sekolah penggerak untuk angkatan 1 tahun 2021. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, visi sekolah kita mulai tahun ini sudah kita evaluasi menyesuaikan dengan kondisi, dan tentunya program sekolah penggerak ini adalah visi terbaru dari sekolah kita mulai tahun 2001-2022 ya, yaitu terwujudnya peserta didik yang unggul, berkarakter, berdasarkan iman dan takwa. Nah, supaya Bapak Ibu juga hafal. Saya khawatirnya teman-teman juga belum hafal karena baru bulan Juli Agustus kemarin. Terwujudnya peserta didik yang unggul, berkarakter, berdasarkan iman dan takwa. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terutama kepada Bu Tati. Kalau yang lain udah pada kenal Bu Tati. Iya. Kalau dilihat dari namanya kan saya pasti orang Jawa ini asli itu. Itu biodata apa Pak? Biodata. Oh ya tuh, salah ketik Pak. Biodata ini kayak tukang bata ini. Kemudian dari Aceh pindah ke Purwokerto Banyumas tahun 2000 sampai 2006, kurang lebih 6 tahun. Nah, kemudian dari Banyumas Purwokerto baru hijrah ke Jakarta, yaitu di SMP Negeri 44 Jakarta dari tahun 2006 sampai 2016. Dan alhamdulillah dapat amanah mulai 18 Agustus 2016 sampai sekarang mendapat tugas sebagai kepala SMP Negeri 284. Dan mungkin nanti satu-satunya kepala sekolah yang akan menjabat 8 tahun full di salah satu sekolah, karena program sekolah penggerak tidak boleh dimutasi. Jadi di sini saya sudah 6 tahun berjalan, ditambah nanti dengan sekolah penggerak akan tercatat di DKI mungkin ya, satu-satunya kepala sekolah yang melaksanakan tugas selama 8 tahun di satu sekolah saja, belum pernah mutasi Ibu. Nah, ini tadi visi sekolah kita. Kemudian dari visi ini kita jabarkan menjadi misi. Nah, ini tentunya menyesuaikan dengan tujuan dari program sekolah penggerak. Nah, yang dimana sekolah penggerak itu pembedanya adalah adanya profil pelajar Pancasila. Nah, kita cepat saja. Nah, ini juga kita punya halaman koridor untuk sirkulasi udara biar kondisi udara di sekolah kita tetap sejuk ya dan nyaman untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Ini masih dan perlu kami sampaikan belum pernah digunakan untuk KBM Bu sebelumnya, karena memang begitu selesai jadi langsung ada pandemik dan baru PTM kemarin kita PTM di paket tahap ketiga mulai 8 Oktober kita baru gunakan untuk PTM.
PTM sekarang diplesetkan lagi Bu, pembelajaran tatap maya Bu, bukan tatap muka, jadi masih daring juga, pembelajaran tatap maya. Saya baru dengar hari ini tadi dengan oleh Bapak Ibu guru salah satu di 84, saya baru dengar PTM pembelajaran tatap maya, berarti daring juga. Nah, kemudian ini kita taman, dan insya Allah nanti di tahun 4 juga, di TW 4 ini karena kita bangun di sini taman air mancur gitu. Ini tinggal pelaksanaan aja, ini tertunda karena saya ntar aja habis PKKS dikerjakan kayak gitu. Juga nanti ada taman literasi di belakang, sudah kita rencanakan akan dikerjakan di TW 4 menggunakan Silpa Bus tahun. Ini perpustakaan ada di lantai 4. Kita lanjutkan saja. Nah, ini ruang kelas Bu, alhamdulillah kita kemarin sudah dapat bantuan meblernya walaupun hanya 50%, dan di ruang kelas selama PTM sudah kita siapkan perangkat untuk blended learning. Ini ada apa namanya ini, saya kurang paham juga nama alatnya. Nah, tripod. Ini kita live ini Bu, kita live ini pakai ini kita live, kita siarkan. Jadi anak-anak, siswa, orang termasuk Bapak Ibu guru yang di rumah bisa melihat kegiatan ini melalui Zoom. Nah, ini sudah kita menyediakan 5 ruangan, kita set seperti ini, dan nanti juga hari Senin akan datang satu perangkat lagi untuk blended learning atau hybrid learning, yaitu kamera web yang lebih canggih dan seperangkat pokoknya. Nanti itu salah satu program sekolah penggerak dari anggaran BOS kinerja. Nanti insya Allah hari Senin sudah mau dipasang. Nah, kita lanjut. Nah, ini kondisi kamar mandi untuk siswa yang setiap lantai ada, alhamdulillah setiap lantai, dan untuk putra dan putri sudah dipisahkan. Ini sudah sesuai ketentuan. Nah, ini ruang ibadah ya, karena selama pandemi itunya kita gulung karpetnya. Kita lanjut, ini ruang gudang sebenarnya yang memanfaatkan ruang kosong yang ada di bawah tangga. Dari pengembang sendiri tidak menyediakan gudang untuk sekolah, jadi ini tangga bawah kita manfaatkan untuk menyimpan barang-barang. Ini sebenarnya barang baru semua ini Bu, jumlah total adalah 14. Nah, ini nilai akreditasi kemarin memang kita tahun 2020 ini akreditasinya nilainya sama, tapi kategorinya beda. Ini saya juga agak kecewa kemarin dengan penilaian itu, karena kita daring, waktu akreditasi itu daring, sehingga mereka tidak bisa visitasi ke sekolah. Kalau kita melihat kompetensi lulusan memang belum membanggakan Bapak dan Ibu asesor. Kalau kita melihat nilai ujian nasional di Cakung itu ada 12 sekolah, waktu masih ada UN tuh kita hanya bisa berkutat di peringkat 9 atau 8. Tapi alhamdulillah nggak paling buncit, paling bawah, alhamdulillah. Nah, ini ujian sekolah kemarin, kan udah nggak ada UN, yang kita tampilkan adalah ujian sekolah. Ini mungkin naik karena daring ya. Nah, ini mungkin ini naiknya termasuk tinggi ya, mungkin karena daring ya, pasti kita paham semuanya lah kalau daring itu bagaimana lah proses mengerjakan ujiannya. Kemudian ekstrakurikuler selama pandemi kita hanya satu yang kita lakukan, yaitu pramuka, karena ini wajib. Nah, ini dilakukan secara daring, dan ini pelatihnya sudah bersertifikat semuanya, sudah punya legal standingnya, sudah punya sertifikat pelatihan dasar dari Kewaran ini. Nah, ini secara daring, hanya ini saja yang kita lakukan, karena yang bisa kita lakukan, dan karena ini ekskul wajib harus kita lakukan, walaupun mungkin hanya daring kurang maksimal. Nah, ini ekskul yang kita lakukan selama masa pandemi, dan kita juga bisa melakukan kegiatan yang lain. Ini kita mencoba kemarin, kita melakukan upacara secara virtual ini Bu, virtual, siswa ada di rumah, PDR kita siarkan langsung live seperti ini menggunakan Zoom, termasuk yang PTM di kelas masing-masing disiarkan di kelas masing-masing, ini live. Jadi kita ingin walaupun pandemi tetap kita lakukan pembiasaan, yaitu kegiatan upacara bendera di lapangan. Nah, ini alhamdulillah teman-teman ini yang mudah-mudahan ini kreatif Bu. Saya aja bingung, kaget waktu itu loh. Bisa memang, bisa Pak. Nah, alhamdulillah. Ini kalau sebelum pandemi ini yang di sebelah kiri ini setelah pandemi kita melalui daring juga. Ini kita pantau, termasuk saya setiap pagi alhamdulillah bisa memantau melalui Zoom. Termasuk memantau kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu yang belum masuk kelas bisa kita lihat dari main room, kemudian kita masuk ke kelas masing-masing atau di breakout roomnya. Nah, alhamdulillah sangat membantu itu teknologi. Selama Pak Ibu asesor, karena kita sekolah penggerak, kita dapat program
unggulan, yaitu agen perubahan anti perundungan. Ini dari UNICEF, kerjasama UNICEF dengan kementerian. Jadi intinya di sekolah itu akan dipilih beberapa siswa menjadi agen perubahan yang akan menjadi apa namanya ya, mempengaruhi positif kepada teman sebaya dan anak teman sebaya. Ya itu Bu. Jadi agen perubahan untuk mengurangi, kalau menghilangkan sama sekali mungkin nggak bisa ya, paling tidak mengurangi perundungan yang terjadi terutama di sekolah. Nah ini kegiatannya sudah kita lakukan dan baru hari Rabu kemarin penutupan ya Bu ya. Oh belum jadi ya? Ya insya Allah. Ini salah satu program unggulannya, yaitu agen perubahan anti perundungan, sehingga nanti program dari pemerintah sekolah ramah anak insya Allah akan terwujud. Umumnya nanti kita bisa Bapak Ibu asesor lihat. Jadi kita diwajibkan minimal membuat proyek P3 ini dalam 1 tahun ada 3 tema. Tapi memang untuk 284 dari 3 tema itu belum ada yang dilakukan, baru nih 9 November ini, yaitu proyek pertama yang berkaitan dengan lingkungan, yang lingkungan hidup. Nanti insya Allah di akhir November ini sesuai jadwal akan kita lakukan proyek yang pertama yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Nah kebetulan sekolah kita baru selesai rehab, kita mengambil yang pertama itu tentang penghijauan. Ini insya Allah di akhir bulan ini, karena juga menunggu dana Bu. praktek pelajaran seni budaya kelas 7 Pak. Kelas 7. Ya, dengan bahan dasarnya pakai warna. Terus gambar-gambarnya ini diambil dari motif alam Pak. Ya, ini gurunya Pak Rizky Pak. Motif alam itu apa itu? Daun? Ada daun, kebanyakan daun sih ya Pak, yang disarankan oleh gurunya daun. Dan ini cakep-cakep Pak, ini masih baru. Dan nanti kalau memang sudah tidak pandemi kita buat pameran Pak. Iya. Kita bisa jualan Pak, ya Pak ya. Oke, terima kasih.
kan bisa ya, masih solusi harus ada tambahan ini ya, atau yang lain mungkin ini permen yang lalu kok masih tertera padahal nggak penting buat anak ya, harusnya ini permen terbaru permen ini nomor sekian, nah itu masukan buat yang akan datang, ini juga oke. Tunjukkan kepada saya sekarang RKAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Program jangka menengah ada, program operasional ada, oke bagus. Yang tadi saya minta RKAS-nya, rencana program juga ini ada, kan? RKAS-nya mana tulisan RKAS? RKT ada, oke di sini ada, tapi RKAS nggak ada. Di RKT Pak. Nah, tunjukkan. Ini RKT, mana RKAS-nya? Tadi sampai itu. Nah, itu RKAS. Ngumpet aja. Ada Bapak di sini. Nih. Tuh, Pak. Oh. Oke, ada berarti ya. Tuh, udah selesai. Bawa. Cepat. Nah, ini satu. Ya. Berikutnya, tunjukkan kepada saya bukti peningkatan kinerja sekolah. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sudah di nggak nyampe 10, hebat kan? Luar biasa. Kenapa ibu nunjukin ini? Yang diminta apa tadi? Bukti peningkatan kinerja sekolah. Ibu tunjukkan ini peningkatannya di mana? Oh iya, penilaian kerja. Ini kan yang diminta adalah peningkatan kinerja sekolah. Nah, ini kan nilai dulu kan, peningkatannya nggak kelihatan kan? Tunjukkan di sini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini SMP 284 sedang melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah dengan asesor Bapak Dr. Haji Muhammad Dimyati MM ya. Saya akan wawancara dengan beliau tentang apa itu PPKS. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Ini siang. dari manajemen SMP 284 Ya. ingin mendapatkan penjelasan tentang kegiatan PKKS hari ini. Ya, PKKS itu penilaian kinerja kepala sekolah. Jadi pekerjaan kepala sekolah 1 tahun akan kami nilai. Tentu bukan pekerjaan pribadinya kepala sekolah, tapi pekerjaan yang sudah banyak didelegasikan baik kepada wakil, kemudian staf, wali kelas, dan lain-lain. Iya. Jadi pekerjaan yang telah dilakukan oleh anak buahnya itu semua akan kami nilai nanti dalam bentuk namanya PKKS. Nah, poin-poin apa Pak yang biasa dilakukan penilaiannya terhadap kegiatan ini Pak? Penilaian yang kami lakukan adalah penilaian yang 36 derajat Pak, 360 derajat. Artinya
kita menilai dari semua segi. Pertama, yang utama 70% itu dari pekerjaannya kepala sekolah, ya, baik manajerial, ya, kemudian yang menyangkut kompetensi ya, kompetensi kepala sekolah. Kepala sekolah lah. Iya, semuanya. betul. Ya, itu. Iya, iya. Itu 70%. 70%. Iya. Kemudian penilaian dari orang tua murid. Orang tua murid. Itu 10%. Oh iya. Terus penilaian dari guru, kan kolehannya. Iya. Itu 10%. 10%. Terus dari anak-anak, dari siswa. Dari siswa. Itu 10%, sehingga menjadi 70, 10, 100%. 100%. Jadi dalam hal ini kepala sekolah yang menilai bukan hanya dari pihak atasannya, tapi memang dari siswa, orang tua, termasuk guru ya, selaku penilainya. Kira-kira harapannya Pak dengan adanya PKKS ini Pak, harapan yang diharapkan oleh dinas atau ini tentunya terkait dengan kinerja kepala sekolah dan sebagainya, mungkin apa yang diharapkan Pak? Jadi dari buka dokumen tentang pekerjaan kepala sekolah, nanti kan kita melihat ada hal-hal yang tidak sempurna untuk dikerjakan, bahkan ada yang hampir tidak terselesaikan kerjaannya. Nah, justru dari hal-hal yang kurangnya inilah bahan sebenarnya untuk masukan dalam rangka membuat perencanaan di tahun yang akan datang, sehingga dengan demikian setiap tahun itu ada sebuah perubahan, ya, itu harapannya. Artinya dengan adanya PKKS ke depan kinerja kepala sekolah dan sekolah akan semakin lebih baik gitu ya Pak. Itu kira-kira berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan dalam waktu 1 tahun ke belakang barangkali begitu. Baik, terima kasih Pak Haji Dimyati sudah memberikan penjelasan tentang kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dan wawancara ini memberikan manfaat terutama untuk sekolah-sekolah yang tentu akan melakukan hal yang sama ya. Betul. Terutama sekolah negeri barangkali ya untuk PKKS ini. Negeri. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita lebih senang mata digunakan ya untuk memahami ayat-ayat setan yang nanti bersama dengan jin di sana. Ya. Yang terakhir, walahum adanun
Kriteria yang ketiga, punya telinga, tapi telinganya tidak pernah menjadi sampun, tidak pernah dipakai untuk mendengarkan perintah-perintahnya. Nah, kalau kita dalam keseharian masuk dalam golongan itu, ya kita nanti akan disamakan, disatukan dengan bangsa jin yang masuk di dalam, ya, di dalam neraka jahanam. Nah, oleh karena itu kesimpulannya, mari kita buka telinga, buka mata, buka otak dan hati kita untuk memperhatikan. Di 282 mesti ada kajian untuk memperdalam, ya, apa sih perintah-perintah dari Sang Pencipta untuk kita laksanakan, ya. Kalau larangan untuk kita jauhi, berarti akan dimasukkan dalam neraka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa kita itu sudah disempurnakan dalam Quran surat An-Nahl ayat 98. Allah sampaikan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah dan Allah akhrajakum yang telah mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum dari perut ibu kita masing-masing, tepatnya dari rahim ibu kita. Di saat keluar itu la ta'lamuna syai'a, belum ada alat yang berfungsi. Mata ada, belum lihat. Telinga ada, belum dengar. Otak ada, belum bisa mikir. Hati ada, belum bisa untuk memahami. Baru setelah kita terlahir ke dunia, Allah sempurnakan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kata Allah, aku sempurnakan telingamu bisa dengar dengan sesempurna-sempurnanya. Aku jadikan matamu bisa lihat dengan penglihat tajam yang bisa kalian manfaatkan di dunia. Aku jadikan otakmu dan hatimu sudah bisa, ya, untuk memahami. Allah cuma minta la'allakum tashkurun, agar supaya kalian menjadi hamba yang bersyukur. Jadi hamba yang bersyukur adalah hamba yang buka telinga, buka mata, buka otak kita, buka hati kita atas panggilan-panggilan Allah. Jadi kalau sekolah sepi dari yang itu tanda-tandanya. Cuma mengingatkan Bapak aja, mumpung Bapak mau 3 tahun lagi di sini, Pak. Ya, karena sekolah penggerak. Baik Bapak dan Ibu, yang pertama saya sampaikan, Pak Agus, hasil tes saya tadi ternyata Bapak Ibu ini sudah hebat, Pak. Ya, pantas benar jadi sekolah penggerak. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua, luar biasa. Ya, nanti akan kita rasakan beberapa tahun ke depan, Pak. Ini 284 bukan sekolah pinggiran, bukan. Ini sekolah yang dicari orang nanti. Hanya saja tadi memang sayangnya tempatnya menyelimat begini, ya. Ini sayangnya aja. Tapi kan Bapak Ibu sebagai market, dengan berbagai jalan orang bisa lagi sini semua. Selain mereka sudah minat, ya, kalau kita sudah tahu sekolah ini adalah sekolah penggerak yang sudah hebat. Ini baru segelintir sekolah, Bapak Ibu. Ya, di Cakung ini yang paling banyak 1284, 168, satunya lagi satu baru 3. Sementara di wilayah 2 sana, ya, kalau nggak salah cuma 1 atau 2 gitu, Pak, ya. 2, coba kita udah banyak, ya. Ini tandanya bahwa ini beruntung, ya, beruntung. Kalau Bapak Ibu tes saya tadi, ya, itu dipertahankan dengan gayanya, yakin ini akan menjadi sekolah yang tidak bisa ditandingi oleh sekolah lain. Catatan nih, ya, sekolah yang tidak bisa ditandingi lagi oleh sekolah lain.
asal Bapak Ibu konsisten dan komitmen terhadap sekolah penggerak. Ini beruntung ini, ya. Maka saya bersyukur walau kondisi sekolahnya nggak nampak dari jalan gitu loh Pak, tapi satu saat kan ada jalan lebih ini lagi, kita punya variasi untuk mengekspos sekolah ini. Ya. Sekolah 241 di mana? 241 di mana Pak? 241. Sekolah 241 adalah sekolah di Pulau Tidung yang sangat tidak terkenal. Begitu teman saya yang mimpin di sana, dia mengembangkan dengan IT-nya, kemudian mengekspos ini loh banyak ya potensi di kami ini. Padahal waktu itu jembatan cinta sudah rontok, sudah nggak ada ininya Pak. Cuma dia pengen bangkit. Salah satu di antaranya adalah ini jembatan cinta yang menghubungkan antara ini. Pokoknya dia mau jadi sana. Tiba-tiba tahun berikutnya itu daerah itu digerebek Pak sama pengunjung, hingga sampai hari ini ramai banget. Saya sudah 2 kali bawa anak-anak yatim ke sana Pak, ya. Dari 2 donatur, yang donatur pertama menjalankan ke sana, donatur berikutnya, loh kok saya nggak diajak? Ya boleh, anak jalan lagi, ya, ke pulau Untung Jawa juga, ya. Sedikit, nah itulah. Jadi promo tinggal. Yang terakhir adalah promosi Bapak Ibu. Pertama di kualitas dulu. Kualitas sudah dibenahi. Berikutnya untuk uahnya adalah promosi Bapak Ibu. Ya, ini jujur saya sampaikan, ya. Pas kebetulan pengawasnya sudah bukan saya lagi, ini hebat Pak. Berarti ini hebat pengawasnya dan hebat Bapak Ibu sekaliannya. Dari dulu untuk dongkrak susah, ya, untuk dongkrak susah, ya, seperti itu. Sebagaimana ada yang sekolah yang kita dongkrak dengan apa? Dengan pisah Pak, ya. Jadi kalau dengan pisah ternyata dia bisa, itu ke depan akan maju dengan pisahnya dan akan bersaing, ya, di persaingan. Ini macam-macam, ya. Ini beruntung dengan sekolah penggerak. Baik, sekolah penggerak mestinya ini sekolah sudah bagus banget dalam proses penilaiannya, dan ini sudah bagus, ya. Sudah bagus, cuma ada sedikit aja kurangnya, ya. Kurangnya yang tadi Bapak Ibu sudah saya sampaikan, itu KTSP memang udah bagus, buku 1 ada, buku 2 ada, buku 3 ada, tapi belum ada keyakinan siapapun orang yang melihat bahwa KTP ini sudah dibaca oleh seluruh guru, ya. Dibaca atau enggak itu sebenarnya kalau di belakang itu ada kolom, ya, ada kolom isinya nomor, nama, temuan, ya. Jadi setelah temuan itu kan ditemukan setelah baca, ya. Terus solusi, menurut dia solusinya apa, ya. Enggak usah direkayasa, terserah masing-masing maunya ngasih sarannya apa tuh. Nah itu bahan sebenarnya untuk perbaikan sekolah ke depan. Kalau dasar apa yang sudah dipaparkan Pak Dim itu kita berdua berarti sama, ya, karena satu asesor memang harus satu kata, ya, tidak boleh masing-masing. Nah, saya menambah sedikit, ya, mengenai kewirausahaan, ya. Kewirausahaan
di sini sudah ada unggulan yang kita ini kan kewirausahaan sebagai harga jual, ada nilai gitu, nilainya. Nah untuk itu saya sudah lihat, tetapi alangkah baiknya lebih ditingkatkan. Kita melihat lingkungan di sini yang harga jualnya lebih tinggi, mungkin lebih banyak ya. Jadi jangan diintern di dalam sekolah aja. Jadi kita bisa keluar gitu. Apa sih yang ada di lingkungan ini, di rawa bebek ini gitu ya. Jadi yang bisa dikerjakan oleh peserta didik kita ya. Kita bisa mencari kerjasama dengan lembaga lain atau mungkin dengan pengusaha, dengan apa. Jadi kita bisa bersama-sama untuk meningkatkan kewirausahaan kita, untuk nilai harga jual kita apa gitu yang unggulannya. Nah untuk itu tadi saya sudah melihat ada memang kewirausahaannya udah bagus, tapi angka baiknya ditingkatkan ya dengan kerjasama. Itu tambahan dari saya. Dan saya juga melihat anak-anak inklusi yang ada di sini, alhamdulillah sudah tertangani ya. Jadi Bapak Ibu guru di sini sudah paham bagaimana KKM anak ABK, bagaimana untuk penanganannya dan asesmennya pun tadi sudah saya lihat sudah tepat ya. Karena sekolah penggerak pun juga melihat kemampuan anak ya. Kita harus berpusat kepada peserta didik ya. Itu sudah terlihat dari asesmennya tadi saya lihat, karena kan akan berbeda dengan anak-anak yang lainnya ya. Itu pelayanannya udah bagus. Terima kasih. Karena saya juga pengawas SLB, jadi saya ikut memperhatikan anak ABK terlayani tidak ya di sekolah umum. Ternyata di SMP 2884 ini terlayani dengan baik ya, sudah benar ya. Tadi saya sudah lihat sampai asesmennya, saya lihat KKM-nya pun sudah bertanya ya, sudah alhamdulillah. Jadi sudah paham mengenai bagaimana anak inklusi yang ada di bagaimana anak ABK yang ada di sekolah inklusi. Terima kasih, mungkin tambahan dari saya sekian. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf, mungkin ada tadi pertanyaan yang kurang berkenan ya, karena kita sama-sama untuk tugas ini. Jadi materi ini apa ini yang harus kita sampaikan ya. Kalau tidak ada ya tidak ada, kalau ada ya ada. Nanti kan pengawas binaan yang akan membina, saya dengan tadi menilai aja gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas evaluasi yang diberikan kepada kami SMP Negeri 284 Jakarta. Semoga evaluasi yang Bapak dan Ibu berikan dapat kami tindak lanjuti sehingga sekolah kami menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa kepada Bapak Samsul Ma'arif, disilakan. Baiklah para bapak dan ibu, untuk melengkapi acara kita ini marilah kita tutup dengan membaca surat Al-Fatihah. Kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di acara penutupan yang telah berakhir. Kami dari keluarga besar SMP Negeri 284 Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Dimyati MM dan Ibu Dr. Andatati Suharyati MPD yang telah menjadi asesor dalam PKKS dan PKWKS di sekolah kami. Demikianlah acara penutupan PKKS dan PKWKS SMP Negeri 284 Jakarta. Apabila saya selaku pembawa acara ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah foto bersama.